Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, harga daging sapi masih terhitung terjangkau untuk dikonsumsi setiap bulan. Namun mungkin hanya sedikit dari kalian yang mampu membeli daging sapi Jepang yang terkenal dengan nama Wagyu. Daging sapi ini diperoleh dari 4 ras utama sapi-sapi yang diproduksi di Jepang. Daging sapi ini dihargai karena corak daging marmernya dan rasa menteganya. Wagyu A5 yang bermutu tinggi dapat memiliki harga hingga 7 juta sampai 14 juta per kilogram. Dengan harga satu ekor sapi sendiri dapat terjual hingga 431 juta rupiah. Lalu, apa yang membuat dagingnya sangat mahal dan bagaimana proses peternakannya? Kita akan membahasnya pada liputan kali ini. Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Istilah Wagyu secara harfiah diterjemahkan menjadi sapi Jepang. Dan umumnya mengacu pada 4 ras utama sapi-sapi yang dibiarkan untuk ketahanan fisik sehingga memberi mereka lebih banyak sel lemak intramuscular. Lemak sapi ini didistribusikan lebih merata di seluruh dagingnya. Otot inilah yang menyebabkan daging sapi Wagyu terlihat merah muda dan memiliki rasa yang sangat lembut. Untuk menjaga kualitas sapi Wagyu ini, pemerintah Jepang mengatur dengan ketat produksi Wagyu. Daging Wagyu dinilai pada 2 faktor utama, yaitu berapa banyak daging dapat dihasilkan dan kualitas corak daging Wagyu. Bahkan daging Wagyu dibagi menjadi 5 kategori tingkatan kualitas yang bersertifikat untuk dijual di Jepang. Semakin tinggi grade-nya, semakin tinggi harga jualnya. Lalu, bagaimana sapi-sapi Wagyu ini diternakan? Sebenarnya, teknik memelihara sapi Jepang akan dapat berbeda-beda di setiap peternak dan daerah di mana sapi ini dibesarkan. Walau begitu, ada mitos yang sangat terkenal tentang peternakan Wagyu, yaitu di mana sapi-sapi Jepang ini dibesarkan dengan rutinitas sapi yang dipijat oleh para pekerja dan diberi minuman bir. Hal semacam ini tidak sepenuhnya benar. Seperti halnya peternakan sapi pada umumnya, peternakan sapi Jepang juga dibagi menjadi 2, yaitu peternakan yang mengkhususkan diri untuk pembibitan dan peternakan sapi Jepang untuk penggemukan. Cerita peternakan sapi Wagyu ini bermula dari peternakan sapi Jepang untuk pembibitan. Pemilihan bibit sapi Jepang ini melalui sistem grading dan penilaian ketat sebelum akhirnya akan dikawinkan dan dikembangbiakan. Selain itu, selama masa pembuahan, sapi akan selalu dipantau, bahkan diberi menu diet khusus untuk menjaga anak sapi dalam kandungannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghasilkan anak sapi berkualitas tinggi sebagai penghasil daging Wagyu nantinya. Selanjutnya, setelah sapi ini dilahirkan, sapi ini akan dibesarkan hingga berumur sekitar 10 bulan. Sebelum akhirnya dijual di pelelangan sapi kepada peternak baru yang akan menggemukkan anak sapi ini. Dalam proses penggemukan sapi Wagyu ini,
peternak dapat menjual dengan harga hingga 40 kali lipat dari harga beli ketika sapi ini masih berumur 10 bulan. Sapi Jepang akan dibesarkan pada kandang setengah terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Sehingga sapi-sapi ini dapat menikmati suasana yang tenang dan segar khas daerah pegunungan untuk membuat sapi-sapi ini bebas dari stres. Lantai kandang sapi akan diberi skam untuk mengurangi bau dan juga sebagai bahan campuran pembuatan pupuk kompos dalam upaya pemanfaatan kotoran sapi. Pupuk kompos ini selanjutnya digunakan untuk pertanian padi di sekitar peternakan. Dan jerami dari pertanian beras digunakan sebagai pakan ternak sapi Jepang. Hal ini membuat ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, kebersihan sapi Jepang ini juga sangat dijaga. Mulai dari memandikan hingga memotong kuku kaki sapi dilakukan secara rutin. Sapi-sapi ini selama masa penggemukannya akan diberi makanan campuran serat dan energi tinggi konsentrat yang terbuat dari beras gandum dan jerami. Sapi-sapi ini akan sering diberi makanan ini 3 kali sehari selama hampir 2 tahun, sampai sapi ini memiliki hampir 50% lemak. Sapi Jepang dilarang untuk diberi pakan yang mengandung antibiotik serta hormon pertumbuhan. Hal ini bertujuan untuk menonjolkan rasa asli dari daging Wagyu itu sendiri. Kadar lemak, warna, dan marbling alias sebaran lemak menjadi kriteria yang diupayakan secara maksimal. Sapi-sapi ini sepanjang hari akan berada di kandang dan hanya sapi hamil yang diizinkan untuk merumput di padang rumput sepanjang proses penggemukan. Selain karakteristik daging dan jenis sapi, harga mahal ini juga dipengaruhi oleh mahalnya harga impor dari sejumlah besar pakan terkonsentrasi yang digunakan selama periode penggemukan ini. Setiap sapi unggulan dapat menghabiskan berton-ton pakan selama masa penggemukannya. Setelah sapi Jepang memiliki umur potong sekitar 34 bulan, sapi-sapi ini akan diangkut ke tempat pelelangan sapi. Selanjutnya, sapi ini akan ditampilkan dan dilelang kepada tempat pemotongan Wagyu. Sapi Jepang ini dapat memiliki harga mulai dari 431 juta rupiah. Salah satu pabrik pemotongan Wagyu yang paling terkenal dan berperan penting adalah pemotongan Matsusaka Wagyu dari prefektur Mie yang pernah menghasilkan daging sapi betina eksklusif yang dijual dengan harga 50 juta yen atau sekitar 541 juta rupiah. Sementara itu, dalam proses penjualannya, pemerintah Jepang memiliki peraturan secara ketat akan pendistribusian Wagyu berdasarkan kualitasnya. Setelah dipotong, daging Wagyu harus lulus pemeriksaan kualitas dan sertifikat untuk mendapatkan kategori dan keterangan pada daging yang dijual. Dalam dunia perdagingan terdapat level yang menentukan seberapa berkualitas daging tersebut. Menurut halaman Crowded Cow, label A untuk yang berkualitas superior dan label B untuk yang biasa saja. Sedangkan label C untuk yang di bawah standar. Sementara itu, pemberian angka 1 hingga 5 merepresentasikan kualitas dari beberapa karakteristik. Beberapa di antaranya adalah tingkatan guratan yang ada, warna daging,
dan seberapa rata sebaran lemak yang ada dalam daging tersebut secara keseluruhan.